Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran ada surat Al-Munafikun, tapi surat ini tak menyebutkan daftar nama orang-orang munafik. Nabi Muhammad SAW mengetahui nama-nama orang munafik itu dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW tak mengumumkan nama-nama orang munafik itu ke publik. Beliau menyampaikan hanya kepada orang sahabatnya dan meminta untuk tidak pernah membocorkan nama-nama tersebut. Wah, siapa ya orangnya? Dia adalah Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman lahir di rumah tangga muslim, dipelihara dan dibesarkan dalam pangkuan kedua orang tua yang telah memeluk agama Allah sebagai rombongan pertama. Oleh sebab itu, Huzaifah telah Islam sebelum dia bertemu muka dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Huzaifah selalu mendampingi beliau bagaikan seorang kekasih. Huzaifah turut bersama-sama dalam setiap peperangan yang dipimpinnya, kecuali dalam perang Badar. Dalam perang Uhud, Huzaifah ikut memerangi kaum kafir bersama dengan ayahnya Al-Yaman. Dalam perang itu, Huzaifah mendapat cobaan besar. Dia pulang dengan selamat, tetapi ayahnya syahid oleh pedang kaum muslimin sendiri, bukan kaum musyrikin. Kaum muslimin tidak mengetahui jika Al-Yaman adalah bagian dari mereka, sehingga mereka membunuhnya dalam perang. Rasulullah SAW menilai dalam pribadi Huzaifah ibnul Yaman terdapat 3 keistimewaan yang menonjol. Pertama, cerdas, sehingga dia dapat meloloskan diri dalam situasi yang serba sulit. Kedua, cepat tanggap, berpikir cepat, tepat, dan jitu yang dapat dilakukan setiap diperlukan. Ketiga, cermat memegang rahasia dan berdisiplin tinggi, sehingga tidak seorang pun dapat mengorek yang dirahasiakannya. Kesulitan terbesar yang dihadapi kaum muslimin di Madinah ialah kehadiran kaum Yahudi munafik dan sekutu mereka yang selalu membuat isu-isu dan muslihat jahat. Untuk menghadapi kesulitan ini, Rasulullah mempercayakan suatu yang sangat rahasia kepada Huzaifah ibnul Yaman. Rasulullah memberikan daftar nama orang munafik itu kepadanya. Itulah suatu rahasia yang tidak pernah bocor kepada siapapun hingga sekarang. Dengan mempercayakan hal yang sangat rahasia itu, Rasulullah menugaskan Huzaifah untuk memonitor setiap gerak-gerik dan kegiatan mereka untuk mencegah bahaya yang mungkin dilontarkan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena inilah Huzaifah ibnul Yaman digelar oleh para sahabat dengan Sohibul Syiri Rasulullah atau pemegang rahasia Rasulullah. Huzaifah ibnul Yaman sangat cermat dan teguh memegang segala rahasia mengenai orang-orang munafik selama hidupnya sampai kepada seorang khalifah sekalipun. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab, jika ada orang muslim yang meninggal, dia bertanya apakah Huzaifah turut menyolatkan jenazah orang itu. Jika mereka menjawab ada, maka Umar turut menyolatkannya. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Huzaifah dengan cerdik, "Adakah di antara pegawai-pegawaiku orang munafik?" "Ada seseorang," jawab Huzaifah. "Tolong tunjukkan kepadaku siapa," kata Umar. Huzaifah menjawab, "Maaf Khalifah, saya dilarang Rasulullah untuk mengatakannya." Amat sedikit orang yang mengetahui bahwa Huzaifah ibnul Yaman sesungguhnya adalah pahlawan penakluk Nahawan, Dainawar, Hamazan, dan Rai. Dia yang membebaskan kota-kota tersebut bagi kaum muslimin dari genggaman kekuasaan Persia. Ketika Huzaifah sakit keras menjelang ajalnya tiba, beberapa orang sahabat datang mengunjunginya pada tengah malam. Huzaifah pun bertanya kepada mereka, "Pukul berapa sekarang?" Mereka menjawab, "Sudah dekat subuh." Huzaifah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari subuh yang menyebabkan aku masuk neraka." Ia bertanya kembali, "Adakah kalian membawa kafan?" Mereka menjawab, "Ada." Huzaifah berkata, "Tidak perlu kafan yang mahal. Jika diriku baik dalam penilaian Allah, Dia akan menggantikan untukku dengan kafan yang lebih baik. Dan jika aku tidak baik dalam pandangan Allah, Dia akan menanggalkan kafan itu dari tubuhku." Sesudah itu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu, aku lebih suka fakir daripada kaya.
Aku lebih suka sederhana daripada mewah. Aku lebih suka mati daripada hidup. Sesudah berdoa demikian, ruhnya pun pergi menghadap Ilahi. Seorang kekasih Allah kembali kepada Allah dalam kerinduan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Pada puncak perang Khandaq, Rasulullah memerintahkan Hudzaifah melaksanakan tugas yang amat berbahaya. Beliau memutuskan Hudzaifah ke jantung pertahanan musuh dalam kegelapan malam yang hitam pekat. Ada beberapa peristiwa yang dialami musuh. Pergilah engkau ke sana dengan bersembunyi-sembunyi untuk mendapatkan data-data yang pasti dan laporkan kepadaku segera. Perintah Rasulullah. Hudzaifah pun bangun dan berangkat dengan ketakutan dan menahan dingin yang sangat menusuk. Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, dan dari bawah." Demi Allah, sesudah Rasulullah selesai berdoa, ketakutan yang menghantui dalam dadaku dan kedinginan yang menusuk-nusuk tubuhku hilang seketika, sehingga aku merasa segar dan perkasa, tutur Hudzaifah. Tak kala ia memalingkan diri dari Rasulullah, beliau memanggilnya dan berkata, "Hai Hudzaifah, sekali-sekali jangan melakukan tindakan yang mencurigakan mereka sampai tugasmu selesai dan kembali kepadaku." "Saya siap ya Rasulullah," jawab Hudzaifah. Hudzaifah pun pergi dengan sembunyi-sembunyi dan hati-hati sekali. Dalam kegelapan malam yang hitam kelam, ia berhasil menyusup ke jantung pertahanan musuh dengan berlagak seolah-olah anggota pasukan mereka. Belum lama berada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba terdengar Abu Sufyan memberikan komando. "Hai pasukan Quraisy, dengarkan aku berbicara kepada kamu sekalian. Aku sangat khawatir hendaknya pembicaraanku jangan sampai terdengar oleh Muhammad. Karena itu, telitilah lebih dahulu setiap orang yang berada di samping kalian masing-masing." Mendengar ucapan Abu Sufyan, Hudzaifah segera memegang tangan orang yang di sampingnya seraya bertanya, "Siapa kamu?" Jawabnya, "Aku si Fulan, anak si Fulan." Sesudah dirasanya aman, Abu Sufyan melanjutkan pembicaraannya. "Hai pasukan Quraisy, demi Tuhan, sesungguhnya kita tidak dapat bertahan di sini lebih lama lagi. Hewan-hewan kendaraan kita telah banyak yang mati. Bani Quraisyah berkhianat meninggalkan kita. Angin topan menyerang kita dengan ganas seperti kalian rasakan. Karena itu berangkatlah kalian sekarang dan tinggalkan tempat ini. Sesungguhnya aku sendiri akan berangkat." Selesai berkata demikian, Abu Sufyan kemudian mendekati untanya, melepaskan tali penambat, lalu dinaiki dan dipukulnya. Unta itu bangun dan Abu Sufyan langsung berangkat. Seandainya Rasulullah tidak melarangnya melakukan sesuatu tindakan di luar perintah sebelum datang melapor kepada beliau, tentu ia akan membunuh Abu Sufyan dengan pedangnya. Nah, begitu ceritanya. Yuk teman-teman, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa like, share, dan komen video ini sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan terus membantu anak-anak muda curhat dan belajar bersama tentang keislaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.